Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Fa'alaika rahimakallah bil mubadirah ila safil awwal. Musannif mengatakan fa'alaika, perhatikan benar-benar, fa'alaika, jagalah, rahimakallah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Apa yang boleh dijaga? Ilmu badirah ila safil awwal, cepat-cepat menuju saf awal, saf pertama ya, dalam sholat. Kalau mau dapat saf awal ya berangkatnya ya duluan. Kalau kita kan kadang-kadang nggak memperhatikan bagaimana nilainya saf awal, sehingga datangnya komat biasa aja, nggak dapat saf awal juga nggak apa-apa. Ya. Jadi ini kita disuruh memperhatikan saf awal, cepat-cepat mubadirah. Wa 'alaika bi rassis sufuf. Kalau sudah sampai di barisan, rapetin barisan. Wa tasfiyatuha, luruskan barisan mastata'ta, semampunya. Tidak harus rapet sampai kakinya nempel nyakitin tetangga, ya tidak. Maka dibahasakan mastata'ta, semampunya. Jangan sampai nginjak-nginjak kaki sebelah, ya juga jangan. Memang iya, yustahabu ilsoful manakir bil manakir, sempurnanya rapet itu pundak ketemu pundak, itu sempurna rapet. Bukan kaki ketemu kaki. Kalau kaki ketemu kaki belum tentu pundak nempel. Kalau kaki kabel, terlalu mengekeh. Kaki ketemu kaki jadi kakek. Jadi akhirnya pundaknya renggang ya. Karena ngejar kaki rapet dengan sebelah, yang sebelah nggak mau dirapetin, akhirnya bukanya terlalu lebar. Padahal ada sunnahnya, antara satu dengan yang lain kaki itu jaraknya kurang lebih 1 jengkal. Ya, kalau sama tetangga 1 genggam. Nah, itu nggak apa-apa, boleh. Jadi kalau kaki kita sebelah itu kurang lebih jaraknya 1 jengkal. Kalau sama tetangga 1 genggam. Itu terletak dalam fikih itu seperti itu. Maka tidak perlu harus rapat banget sehingga tetangganya muring-muring, malah marah-marah, nyakitin pisan, jadi nggak khusyuk. Jadi yang memang sempurnanya itu ilsaful manakib bil manakib, pundak dengan pundak. Wa inna hadhi sunnatun mayyitatun. Dikatakan karena ini itu sunnah yang hampir punah. Mayyitan, sunnah yang hampir mati, hampir punah. Orang pada nggak mau ngerapetin barisan, rapetin sop, ya. Kemudian rapet lurus. Nah, padahal ini termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man ahyaha kana ma'hu fil jannah. Siapa yang mau menghidupkannya, rapetin sop, lurusin sop, ya, kana ma'hu fil jannah, Nabi nanti akan bersama dia di surga. Malah 1 barisan depan, mas, baru 1 baris sudah bikin barisan di sop ketiga. Ya ini enggak pas. Bukannya apa namanya, nggak sah jamaahnya, tidak ya, hanya saja pahala barisan, pahala sop itu dia nggak dapat.
jamaahnya sah, ya. Baru satu baris masuk pintu masjid langsung Allahu Akbar. Jamaahnya sah, 27 derajat dia dapat, hanya saja fadilahnya soft dia tidak dapat. Wa'alam anna min ahamil muhimmat mulasimatus sholawat fil jamaah. Di antara yang harus betul-betul diperhatikan, mulazimah, senantiasa sholat 5 waktu itu dikerjakan dengan berjamaah. Kama taqaddama, seperti yang dulu kita telah baca sama-sama. Maknanya bagaimana pentingnya menghadiri jamaah, lebih-lebih sholat isya sama sholat subuh itu lebih betul-betul ditekankan karena fadilahnya lebih besar dibanding fadilah sholat 5 waktu yang lain. Kata Nabi, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal laili. Orang yang sholat isya berjamaah itu seperti orang yang menghidupkan setengah malam, separuh malam ibadah, terus dia baca Quran ataukah zikir ataukah sholat setengah malam. Itu nilainya sholat isya berjamaah. Kata Nabi, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama laili kulli. Orang yang sholat subuh berjamaah seperti dia itu menghidupkan malam sepenuhnya. Ibadah semalam suntuk, nggak ngantuk. Itu nilainya sholat subuh berjamaah. Malah Nabi mengatakan, farqu ma bainal munafiqin annahum la yastati'una hudural isya wa subha fil jamaah. Perbedaan antara orang-orang munafik itu apa? Mereka itu nggak mampu menghadiri sholat isya, sholat subuh berjamaah. Di antara ya perbedaan kita dengan orang munafik itu apa? Orang munafik tidak mampu hadir sholat isya sama sholat subuh berjamaah. Kita jaga karena memang ya rasanya kalau berat ya berat, tapi karena Nabi menyuruh kita bangun ya kita laksanakan. Ternyata memang pahalanya besar. Malah orang yang sholat isya fi jamaah kana fi dhimmatillah hatta yusbihah. Orang yang sholat isya berjamaah maka dia akan selalu ada dalam tanggungan Allah sampai subuh. Dijamin oleh Allah. Dijamin apanya? Gak usah ditanya. Pasti dijamin keselamatannya, pasti dijamin keamanannya, ketentramannya, rizkinya, semuanya ditanggung oleh Allah. Isya berjamaah, subuh berjamaah, karena fi dhimmatillah hatta yusya, maka dia ada dalam tanggungan Allah, jaminan Allah sampai sore. Jadi dilindungi oleh Allah pasti, diselamatkan oleh Allah pasti. Maka kita ini senantiasa harus bagaimana ada rasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai kok kita biasa aja melihat teman-teman kita yang rajin berjamaah, kita biasa aja, jangan. Kalau bisa kita bagaimana ikut serta berlomba-lomba untuk selalu menjaga sholat berjamaah dengan niat semoga Allah limpahkan karuniakan pahala yang agung itu kepada kita. Amin Allahumma amin.